Bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, aku terkagum. Bila lihat hidupku, karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri Shalom, sampai bertemu kembali dengan kami Amazing Ministry pada program acara Cakap-Cakap tentang Tuhan yang malam hari ini
mengusung tema waspada ajaran sesat. Sebelum kita masuk kepada acara, mari kita bersama tundukkan hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini berkatilah acara pelayanan Emerging Ministry pada program acara Cakap-Cakap tentang Tuhan dengan tema waspada ajaran sesat. Biarlah semuanya para pemirsa yang menyaksikan live streaming dari Emerging Ministry ini boleh diberkati daripada apa yang kami sampaikan sehingga membangun keimanan kami secara keseluruhan. Berkati kami yang melayani di Sekretariat Emerging Ministry ini Tuhan, biarlah semuanya dalam pimpinan-Mu serta semua perangkat Engkau jadikan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara penonton semua, malam hari ini kami dari Emerging Ministry mengusung tema waspada ajaran sesat. Hari-hari ini banyak perkembangan pengajaran di luar sana yang berkembang secara luar biasa. Dan kita sebagai orang Kristen harus waspada akan setiap pengajaran-pengajaran yang muncul dari pihak-pihak manapun. Jangan sampai kita terseret kepada pengajaran yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan yang akhirnya membuat keimanan kita gugur. Oleh karena itu kita butuh pemahaman supaya kita bisa tidak terseret kepada pengajaran tersebut. Ada dua ajaran keyakinan yang perlu diwaspadain oleh kita orang Kristen. Satu, ajaran keyakinan yang menyangkal Yesus Kristus. Itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan buat kita semua. 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Jadi siapa yang menyangkal Yesus Kristus, dia adalah antikristus. Firman Tuhan berkata pada ranah keimanan kekristenan. Jadi pengajaran yang menyangkal Kristus, yang menyangkal Yesus, harus kita waspadai. Karena ini sudah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Alkitab yang kita yakini, yang merupakan Alkitab yang resmi. Ada juga 1 Yohanes 4 ayat 3 berkata demikian. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata dengan tegas di Alkitab. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi setiap yang menyangkal Yesus Kristus itu adalah roh antikristus. Ya. Dan kita perlu mewaspadai perkembangan pengajaran yang menyangkal Yesus ini, Bapak Ibu. Pada umumnya hal apa saja yang disangkal daripada Yesus Kristus?
yaitu Yesus adalah jalan keselamatan. Satu Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Satu Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Yohanes 14 ayat 6 berkata, ya, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau ada pengajaran yang menyangkal Yesus sebagai jalan keselamatan, ini harus kita waspadai karena sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Hal apa saja lagi yang disangkal pada diri Yesus yang perlu kita waspadai dari pengajaran-pengajaran yang muncul, yaitu yang menyangkal Yesus adalah Tuhan. Seperti Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Alkitab berkata Yesus adalah Tuhan. Kalau ada pengajaran yang menyangkal ketuhanan daripada Yesus, sudah pasti bertentangan dengan firman Tuhan yang kita yakini sebagai orang Kristen. Dan hal ini perlu diwaspadai. Jadi ada ajaran keyakinan yang menyangkal pribadi Kristus. Hal apa tadi yang disangkal itu? Yaitu Yesus adalah jalan keselamatan. Yesus adalah Tuhan. Yesus dan Bapa juga satu. Dan setiap pengajaran yang menyangkal kesatuan daripada Yesus dengan Bapa adalah satu, itu perlu juga diwaspadai. Seperti Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus mengatakan bahwa pribadinya dengan Bapa adalah satu. Dan itu Alkitab mencatat dengan tegas. Jadi setiap pengajaran yang menyangkal bahwa Yesus dan Bapa adalah satu sudah bertentangan dengan Alkitab. Jadi Bapak Ibu, kita harus waspada dengan setiap pengajaran. Hari-hari ini kita harus mengisi diri kita dengan pemahaman firman Tuhan, sehingga pengetahuan kerohanian kita pada kekristenan kita bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan dewasa. Sehingga kita bisa membedakan pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan yang kita yakini. Dengan demikian kita bisa aman dan tidak terseret pada pengajaran-pengajaran sesat. Buat semua pemirsa yang menyaksikan acara ini, saatnya kita membangun diri dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita mengisi diri kita dengan pemahaman firman Tuhan.
Yang pertama tadi ajaran yang menyangkal Yesus Kristus. Yang kedua, ajaran yang perlu kita waspadain adalah ajaran keyakinan yang mengaku atau memakai nama Yesus, tetapi sebenarnya menyimpang atau menyesatkan. Jadi tadi kita mendengarkan setiap yang menyangkal Kristus, bertentangan dengan firman Tuhan, yang menyangkal Kristus adalah antikristus. Tetapi ada juga pengajaran yang perlu kita waspadai yang embel-embelnya memakai nama Kristus. Ayo kita buka Lukas 21 ayat 8. Jadi Bapak Ibu bukan hanya menyangkal Yesus aja yang perlu kita waspadai, tetapi yang memakai nama Kristus pun harus kita waspadai. Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, ini Yesus berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Haleluya. Bahwa yang memakai nama Yesus pun harus kita waspadain. Jangan sampai kita terseret kepada sesuatu yang menyimpang daripada firman Tuhan. Ya, ini Yesus sendiri yang berkata dengan tegas, Bapak Ibu, bahwa Yesus mengatakan akan ada orang memakai namaku, dan orang itu berkata, akulah dia. Maksudnya mereka itulah Yesus. Banyak orang akan mengaku Yesus di akhir zaman. Wow, luar biasa penyimpangan ini. Ya, firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, Markus 13 ayat 6. Satu lagi firman Tuhan yang berkata bahwa orang memakai nama Yesus Markus 13 ayat 6. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Wow. Bapak Ibu perlu diwaspadai setiap pengajaran yang mendompleng nama Yesus, yang mengaku-ngaku mereka adalah Yesus, yang mengaku-ngaku mereka mengajarkan ajaran Kristus. Ini Tuhan berkata dengan tegas bahwa akan muncul pengajaran yang memakai nama Yesus dan mengaku-ngaku sebagai Yesus. Enggak semata-mata yang bertentangan dengan firman Tuhan itu adalah yang menyangkal Kristus. Tapi firman Tuhan berkata, yang memakai nama Kristus pun ada yang menyesatkan. Dan ini perlu diwaspadain. Enggak semata-mata setiap pengajaran yang mendompleng nama Yesus langsung kita terima sebagai suatu kebenaran yang sesuai dengan Alkitab. Bos, kembali harus kita uji kesesuaiannya dengan firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Tentu menjadi suatu hal yang lebih membingungkan
bagi orang kita Kristen, apalagi kalau orang awam, membedakan pengajaran yang memakai nama Kristus, apakah sesuai dengan firman Tuhan atau bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kita berkeyakinan kepada Kristus, kita percaya Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Tiba-tiba ada pengajaran yang mengklaim atas nama Yesus. Perlu kedewasaan bagi kita sebagai orang Kristen, dewasa secara rohani. Perlu kedewasaan bagi kita yang bertumbuh daripada pemahaman firman Tuhan, Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen tidak cukup bagi kita makanan-makanan lunak atau yang disebut dengan bubur. Saatnya kita mengkonsumsi makanan-makanan keras, pengajaran-pengajaran kuat, pengajaran-pengajaran yang tangguh, pengajaran-pengajaran keras yang membangun keimanan kita supaya bertumbuh pada pondasi keimanan yang kuat dan benar di dalam Kristus, Bapak Ibu. Kita yang harus proaktif di sini membangun diri kita. Kita tidak cukup mendengarkan firman Tuhan dari khotbah-khotbah yang kita dengarkan di ibadah raya minggu kita, atau ibadah rumahan kita, atau ibadah perkumpulan kita saja. Perlu bagi kita untuk mengisi diri kita dengan firman Tuhan di waktu-waktu kita, dan mengkajinya, merenungkannya, meminta pimpinan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Selama ini mungkin kita mendengar pengajaran-pengajaran yang bertentangan atau yang menyangkal Yesus adalah antikristus. Hal ini perlu diwaspadai. Betul, Bapak Ibu. Tetapi pengajaran yang mempergunakan nama Kristus pun perlu diwaspadain. Seperti firman Tuhan berkata, karena akan banyak muncul pengajaran yang memakai nama Yesus, yang mengaku-ngaku Yesus. Untuk ajaran yang memakai nama Yesus yang perlu kita waspadain, bagaimana kita dapat mengenali penyesatan yang memakai nama Yesus tersebut. Haleluya. Jadi setiap pengajaran yang mengaku nama Yesus ini perlu kita waspadain. Dan bagaimana Bapak Ibu kita bisa mengenalinya? Yang pertama, apabila mereka menyatakan Yesus telah datang untuk kedua kali ke dunia ini. Ya, kalau mereka mengatakan Yesus sudah datang kedua kali di dunia ini, dia turun pada satu negara, dia berada pada satu tempat. Ini perlu diwaspadain. Kalau mereka mengatakan Yesus telah datang untuk kedua kali, lantas siapa saksinya? Haleluya. Jadi kalau ada kelompok-kelompok keyakinan yang mengatakan, oh Yesus sudah datang di satu negara, sudah datang di Amerika, sudah datang di Australia, atau sudah datang di Cina. Dia sudah berinkarnasi menjadi manusia. Siapa saksinya? Apa dasarnya kita bisa meyakini itu sebagai suatu kebenaran? Haleluya. Bapak Ibu, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali harus ada saksi. Dan saksinya disaksikan oleh seluruh umat manusia. Dan itu firman Tuhan berkata dengan tegas. Matius 24 ayat 30. Matius 24 ayat 30. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Ya, perhatikan Bapak Ibu.
Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Artinya Yesus. Akan tampak tanda bahwa Yesus di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi kedatangan Yesus ada saksinya dan disaksikan oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi bukan hanya sebatas klaim-klaim saja. Oh, Yesus sudah datang dan kini sudah berada pada satu negara. Siapa saksinya? Siapa yang melihat? Karena firman Tuhan berkata dengan tegas, kedatangan Yesus harus disaksikan oleh semua manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan pengajaran dari manapun Yesus sudah datang, dia berada pada satu tempat, katakan, Bapak Ibu, saya tidak menyaksikannya, keluarga kami tidak menyaksikannya, tetangga kami tidak menyaksikannya. Karena Yesus kalau datang harus disaksikan oleh semua manusia di muka bumi. Jangan percaya yang mengaku-ngaku Yesus sudah datang kedua kali ke dunia ini. Kalau dibahas kedatangan Yesus kedua kali ke dunia ini cukup panjang Bapak Ibu. Ayat firman Tuhannya dan kronologisnya Bapak Ibu. Tidak cukup pembahasan waktu 1 jam. Tapi sini saya mengutarakan poin utamanya saja. Jadi kalau ada mengatakan Yesus sudah datang ke dunia ini dan mencoba menawarkan pengajaran itu kepada Bapak Ibu, katakan kepada mereka, buat kamu saja keyakinan kamu. Saya sudah punya keyakinan bahwa saya berkeyakinan Yesus Tuhan, dan ketika dia datang ke dunia ini untuk kedua kali, dia berada di awan-awan dan disaksikan oleh semua manusia, termasuk saya, pasti harus menyaksikannya. Katakan demikian Bapak Ibu. Jadi kelompok pengajaran yang mendompleng nama Yesus itu, kalau mengatakan Yesus sudah datang ke dunia kedua kali tanpa ada saksi, tolak mentah-mentah. Karena firman Tuhan berkata, semua manusia harus menyaksikan. Bagaimana kita dapat mengenali penyesatan yang memakai nama Yesus? Seperti firman Tuhan tadi berkata, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu di atas awan-awan. Selain disaksikan banyak orang, kedatangannya di atas awan-awan. Dia berada di atas awan-awan. Dan itu sangat tegas firman Tuhan tadi berkata di Matius 24 ayat 30. Saya bacakan kembali buat kita semua Bapak Ibu. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Haleluya. Selain disaksikan oleh semua suku bangsa, kedatangan Yesus itu di awan-awan di langit dengan segala kekuasaannya Bapak Ibu. Jadi cukup jelas Bapak Ibu. Bagaimana kita dapat mengenali penyesatan yang memakai nama Yesus? Harus waspada. Selain apabila mereka menyatakan Yesus telah datang untuk kedua kali,
Hal apa saja yang perlu kita waspadain Bapak Ibu dari mereka yang menyatakan pengajaran mendompleng nama Yesus tetapi sebenarnya sudah menyimpang daripada firman Tuhan? Yaitu apabila mereka memiliki kitab lain selain Alkitab yang resmi yang saat ini kita miliki. Dan apabila mereka menyatakan Alkitab adalah buku usang, ini harus kita waspadain Bapak Ibu. Apabila kelompok-kelompok itu punya kitab lain selain Alkitab, harus diwaspadain. Apabila mereka mengatakan Alkitab adalah buku usang, harus diwaspadain. Bukan diwaspadain saja, tolak mentah-mentah. Apabila mereka menyatakan Alkitab tidak mencatat seluruh pekerjaan Tuhan Yesus semasa hidup di bumi. Jadi kalau mereka mengatakan, oh Alkitab tidak mencatat secara keseluruhan pekerjaan yang dipekerjakan Yesus semasa hidup di bumi, karena Alkitab tidak cukup mencatatnya, sehingga kami punya kitab yang lain yang menyempurnakan Alkitab itu, tolak mentah-mentah. Yohanes 1 ayat 1 berkata, Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Wow. Jadi pada mulanya adalah firman Bapak Ibu. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Alkitab adalah firman Allah. Jadi kalau mereka mengatakan Alkitab itu buku usang, sama dengan mereka mengatakan firman Allah itu usang. Sama artinya juga mereka mengatakan Allah itu usang. Sejak kapan ada firman usang? Di mana ayatnya Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Firman Tuhan ya dan amin. Firman bahwa bumi, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu Bapak Ibu. Jadi jangan mudah terseret kepada pengajaran-pengajaran yang mendompleng nama Yesus tapi telah menyesatkan. Dan saya pernah menyaksikan video ini yang menyatakan bahwa Alkitab katanya tidak cukup mencatat pekerjaan Yesus semasa hidup di dunia ini. Perlu kita kembalikan pertanyaan itu kepada mereka Bapak Ibu. Bila mereka mengatakan bahwa Alkitab tidak mencatat keseluruhan pekerjaan Tuhan Yesus semasa hidup di bumi, perlu diketahui bahwa jika mereka pun seandainya mempunyai satu kitab yang diklaim berisi catatan pekerjaan Tuhan Yesus yang tertulis secara lengkap, yang mencatatkan pekerjaan Tuhan Yesus, bahwa catatan pekerjaan Tuhan Yesus yang mereka miliki itu tidaklah menjamin keselamatan. Bahwa catatan-catatan pekerjaan Tuhan Yesus, saya katakan Bapak Ibu, tidak menjamin keselamatan. Tidak ada ayat mengatakan catatan pekerjaan Yesus itu memberikan keselamatan. Tidak ada ayat mengatakan catatan pekerjaan Tuhan Yesus itu memberikan kehidupan yang kekal di sorga. Jadi tidak terlalu penting kalau mereka mengklaim mereka punya buku yang sempurna mencatatkan pekerjaan Tuhan Yesus. Yang menjamin keselamatan kita adalah karya pengorbanan Tuhan Yesus yang mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menjadi tebusan bagi semua orang. Bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi semua orang. Yang kita terima dengan iman, yang selanjutnya kita pertanggungjawabkan
dengan mengerjakan keselamatan itu, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi catatan-catatan pekerjaan Tuhan Yesus, sekalipun mencatatkan pekerjaan Tuhan Yesus itu dari Tuhan Yesus mulai beraktivitas sampai Tuhan Yesus ke sorga, kalaupun buku berhasil mencatatkan keseluruhan pekerjaan Tuhan Yesus, saya katakan itu tidak menjamin keselamatan. Karena yang menjamin keselamatan, karya pengorbanan Yesus di kayu salib, yang menjadi tebusan bagi semua orang berdosa, yang kita terima dengan iman, yang selanjutnya kita kerjakan. Keselamatan tersebut, Bapak Ibu. Jadi kita katakan saja, kalau mereka bilang ini Alkitab kami yang mencatat pekerjaan Tuhan Yesus dengan lengkap, dengan sempurna, kita katakan kami tidak butuh itu karena itu tidak menjamin keselamatan. Karena keselamatan bukan karena catatan pekerjaan Tuhan Yesus, tapi keselamatan karena anugerah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang kita terima dengan iman. Sehingga kita beroleh keselamatan, dan langkah selanjutnya kita mengerjakan keselamatan itu, Bapak Ibu. Haleluya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, isi diri dengan firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, waspadai akan setiap pengajaran. Bahwa banyak penyimpangan-penyimpangan yang berusaha untuk memplesetkan ataupun menyesatkan, yang menggantikan keselamatan daripada penebusan Kristus. Keselamatan hanya ada karena penebusan Kristus, yang kita terima dengan iman, selanjutnya kita kerjakan. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu? Memberi diri dibaptis, Bapak Ibu. Karena ada firman Tuhan berkata, berilah dirimu dibaptis, kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu boleh baca ayatnya. Bagaimana supaya kita bisa mempertahankan keselamatan itu? Hidup kudus dengan cara hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setelah kita dibaptis, ada tanggung jawab mengerjakan keselamatan kita dengan menjaga hidup kita supaya hidup kudus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita berperilaku yang rusak, yang menyimpang daripada firman Tuhan. Lukas 3 ayat 8 sampai 9. Lukas 3 ayat 8 sampai 9. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Ibu, kita harus juga menghasilkan buah-buah pertobatan atau buah-buah kehidupan kita yang seturut dengan firman Tuhan. Jangan kita berkata, saya percaya Yesus, Yesus adalah Tuhan saya, Yesus sudah menebus dosa saya, tapi kehidupan kita barbar. Kehidupan kita bertentangan dengan firman Tuhan. Kehidupan kita pelaku-pelaku kejahatan. Bahwa juga keselamatan itu akan dipotong, ditebang, dicabut. Dan bagaimana Bapak Ibu kita bisa berjalan mengerjakan keselamatan? Setia dalam iman kepada Tuhan Yesus.
Karena bukan awalnya yang terpenting, tetapi akhir hidup kita. Apa gunanya kita percaya Yesus di awal hidup kita, tetapi akhir hidup kita menyangkal Yesus, kita menolak Yesus. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Dua Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Haleluya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Dikatakan di sini, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik, telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Bahwa ini yang sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kita akhirnya bisa sampai pada kekekalan. Awal yang baik membutuhkan perjalanan yang baik dan akhir pertandingan iman yang baik pula Bapak Ibu. Jadi bukan awal yang baik saja, tapi diakhiri dengan buruk. Awal yang baik, perjalanan yang baik, akhir pertandingan harus baik bagi kita Bapak Ibu. Itulah kita boleh sampai kepada kekekalan. Bahwa keselamatan bukan semata-mata barang mainan atau barang murahan atau anugerah murahan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, perlu bagi kita mewaspadai setiap pengajaran-pengajaran. Jangan sampai kita terseret pada pengajaran yang sesat Bapak Ibu. Ada pengajaran yang menyangkal Kristus, ini harus kita jauhin. Karena sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Ada juga ajaran yang mengaku Yesus, bahwa juga harus diwaspadain karena sebenarnya mereka menyesatkan. Sebagaimana kita dapat mengenali penyesatan yang memakai nama Yesus. Bapak Ibu telah mendengarkan tadi. Kami daripada Imaging Ministry, kami rindu buat Bapak Ibu dan semua pemirsa yang menyaksikan acara program Cakap-Cakap tentang Tuhan malam hari ini, supaya semuanya kita boleh bertumbuh kepada pengenalan akan Kristus, yang bertumbuh kepada kedewasaan rohani yang menuju pada kesempurnaan iman kita kepada Kristus. Sehingga kita boleh kuat di dalam keimanan kita, terpelihara dalam ajaran yang sehat, terpelihara dalam ajaran yang benar Bapak Ibu, yang tidak menyimpang daripada keimanan kita. Kami dari Imaging Ministry mendoakan Bapak Ibu semua, mendoakan semua para pemirsa, biarlah semuanya kita sampai pada kekekalan, dan biarlah iman kita terpelihara pada ajaran yang sehat dan benar. Demikian pelayanan kami daripada Imaging Ministry malam hari ini pada program acara Cakap-Cakap tentang Tuhan. Buat semua Bapak Ibu dan para pemirsa yang menyaksikan acara kami ucapkan terima kasih atas kesetiaannya menyaksikan kami malam hari ini. Kembali ikuti acara kami setiap malam, supaya Bapak Ibu boleh diberkati. Dan sebagai penutup dari kami Ministry, kami katakan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Shalom, kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, Tuhan Yesus,
Berkatilah semua umat-Mu yang menyaksikan acara kami dari Amazing Ministry pada cakap-cakap tentang Tuhan ini, supaya bisa terpelihara pada ajaran kekristenan yang benar, yang sehat Tuhan. Jagai semuanya umat-Mu Tuhan, jangan tersesat pada pengajaran-pengajaran Tuhan. Tolong semuanya Tuhan, biarlah kami semua gereja-Mu, orang-orang Kristen, terbuka mata rohaninya Tuhan, dan kami memiliki kedewasaan untuk bisa membedakan berbagai-bagai pengajaran, supaya kami tidak tersesat di dalam keimanan kami ini Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.